Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Caranya yang pertama kita masuk ke Google Chrome. Kemudian yang selanjutnya kita ketikkan alamat www.google.com. Kemudian klik login di sebelah kanan atas. Kemudian siapkan alamat email yang kita miliki. Misalkan ini menggunakan alamat email SMP Netira. Kemudian klik berikutnya. Kemudian siapkan password dari alamat email yang kita miliki tersebut. Nah, kita ketikkan alamat emailnya ya. Password dari emailnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah kita login di sebelah kanan atas, nah ini adalah alamat email yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya kita menuju ke Google Drive. Caranya klik aplikasi Google ini ya. Nah, maka di sini dimunculkan beberapa aplikasi layanan dari Google. Nah, kita pilih Google Drive. Kemudian yang selanjutnya kita pilih tempat penyimpanan yang akan kita gunakan ya. Misalkan kita klik BDR. Nah, jadi kita cari dulu folder yang sudah kita buat di Google Drive ini supaya memudahkan kita di dalam penyimpanannya ya. Nah, jadi sekarang kita berada di folder Google Drive ya, di PAS 2020. Di dalam drive saya BDR, kemudian tahun pelajaran ya, dan PAS 2020. Nah, kemudian yang selanjutnya kita klik kanan di dalam folder ini ya, kita klik kanan. Ya, ini sinyalnya kurang stabil ya. Masih loading. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, maka akan muncul tampilan Google Formulir seperti ini. Yang selanjutnya kita buatkan judul ya. Misalkan judulnya PAS PAI kelas 8. Nah, di sini semua perubahan sudah disimpan di Drive ya. Nah, ini judul formulirnya formulir tanpa judul. Kita klik di area ini supaya namanya sama dengan judulnya, yaitu PAS PAI kelas 8. Kita klik, nah otomatis judulnya telah sama. Kemudian di deskripsi formulir, misalkan kita tambahkan petunjuk umum ya. Misalkan yang pertama awali dengan bacaan atau ucapan ya.
basmalah, dan akhiri dengan hamdalah misalkan. Kemudian yang kedua, kerjakan dengan jujur. Kemudian yang ketiga, waktu pengerjaan 90 menit misalkan. Ya, ini untuk petunjuk umumnya. Kemudian yang selanjutnya di pertanyaan, ya, di kolom pertanyaan. Di sini kita tuliskan nama lengkap siswa, ya. Nah, jadi nanti siswa itu diharuskan mengisi nama lengkapnya. Nah, di sini pilihannya kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini wajib diisinya jangan lupa difungsikan atau di-on-kan, ya. Nah, jadi klik wajib isi. Kemudian yang selanjutnya setelah nama lengkap yaitu kelas, ya. Kita pilih tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan, kita pilih kelas. Nah, untuk kelas, supaya siswa bisa memilih, kita bisa memilih kotak centang atau drop down, ya. Nah, kita pilih yang drop down saja. Misalkan ini kelas 8, berarti 8A, kemudian 8B, kemudian 8C, ya. Nah, jadi nanti siswa itu memilih apakah siswa itu 8A, 8B, atau 8C. Sama, ya, ini juga wajib diisinya kita on-kan. Nah, ini adalah halaman pertama untuk lembar soal. Kemudian yang selanjutnya kita membuat lembar kedua, ya. Lembar kedua. Jadi lembar pertama ini untuk covernya, kemudian nanti lembar kedua untuk soal PG-nya, ya. Nah, sebelum ke lembar kedua, kita melakukan pengaturan dulu, ya. Di sini ada setelan. Kita klik setelan. Di bagian setelan ada 3 tab, ya. Ada umum, kemudian presentasi, kemudian kuis. Yang pertama untuk bagian umumnya, kita tidak usah ada yang di checklist, ya. Jadi semuanya dikosongkan saja seperti ini. Kemudian untuk presentasi, di bagian acak urutan pertanyaan kita checklist, ya. Kemudian untuk tampilkan link untuk menyarankan tanggapan lain kita juga checklist, ya. Kemudian pesan konfirmasi, ya, boleh kita menambahkan misalkan terima kasih sudah mengerjakan PAS online misalkan. Nah, jadi nanti pesan ini akan muncul ketika siswa sudah mengerjakan PAS online. Kemudian yang terpenting adalah di bagian kuis, ya. Kita on-kan, ya, ataupun nyalakan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilainya apakah mau langsung dimunculkan atau tidak, ya. Kita dinonaktifkan saja untuk rilis nilainya, ya. Kemudian untuk responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, ini kita munculkan. Jawaban yang benar kita hilangkan saja, ya. Kemudian nilai poinnya kita munculkan. Nah, itu ada beberapa pengaturan di bagian kuis, ya. Kemudian kita pilih simpan, ya. Nah, kembali lagi ke dalam pembuatan soal, ya, ini adalah bagian lembar cover atau bagian pertama, ya. Selanjutnya kita membuat bagian kedua untuk soal, ya. Kita pilih dulu tambah bagian, ya. Nah, jadi di sini muncul bagian 2 dari 2 bagian, ya. Kita buat judulnya misalkan pilihan ganda, ya. Kita boleh menambahkan di sini misalkan petunjuk umum untuk pilihan ganda.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat soal ya. Kita klik tambahkan pertanyaan. Ya. Nah, ini adalah untuk bagian pertanyaan. Kemudian berarti yang ini adalah untuk pilihan ganda ya. Jadi pilihannya apakah mau paragraf singkat atau pilihan ganda ya, ataupun yang lainnya. Nah, untuk pertanyaannya lihat di sini atau soal, kita bisa mengcopy dari bank soal yang sudah kita miliki ya. Misalkan kita coba yang ini soalnya, kita blok ya, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian di Ctrl P ya. Nah, ini untuk soalnya. Begitu juga untuk, nah ini pilihan ganda ya berarti. Nah, untuk pilihan gandanya pun sama ya, kita bisa blok ya atau copy, kemudian Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Otomatis akan berupa pilihan ganda. Untuk ABC-nya dihilangkan saja ya, jadi tidak usah ada ABC-nya. Karena nanti otomatis diacak oleh sistem. Nah, kemudian yang selanjutnya jangan lupa kita menambahkan kunci jawaban ya. Sebelum ke kunci jawaban jangan lupa juga untuk diaktifkan wajib diisinya ya. Nah, jadi wajib diisi, kemudian masuk ke kunci jawaban ya. Di sini kita klik kunci jawabannya. Nah, di bagian kunci jawaban ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan poin. Nah, jadi satu soal ini poinnya akan kita beri berapa ya. Kalau misalkan kita membuat 25, misalkan 4 ya rata-rata per soalnya poinnya. Itu juga tergantung dari bobot soal yang kita buat. Nah, ini untuk poinnya kita sudah buat. Nah, di sini di atas ada poin total ya. Jadi nanti setelah semua nomor diberi poin ya, nanti akan muncul akumulasi nilainya totalnya berapa ya. Targetnya kita kan 100. Kemudian untuk kunci jawabannya kita pilih ya. Misalkan ini salah satu dampak negatif dari judi adalah penjudi menjadi kurus, susah makan, keluarga menjadi telantar lebih. Nah, mana ya, misalkan yang ini ya. Kemudian kita pilih selesai. Nah, itu pembuatan soal dan kunci jawaban untuk pilihan ganda sudah selesai seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan soal? Untuk menambahkan soal bisa dengan cara klik tanda positif ini ya, tambahkan pertanyaan, atau kita juga bisa klik duplikasikan ya yang ini. Nah, kita pilih yang ini saja dengan tambahkan pertanyaan. Maka kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kemudian bagaimana caranya kalau soalnya itu adalah berupa gambar ya. Misalkan kita akan menyajikan soal seperti seperti ini. Misalkan nomor 9 ya. Perhatikan daftar ayat berikut ini ya. Nah, kalau soalnya seperti ini atau berupa rumus misalkan, nah itu lebih baik kita rubah dulu ke dalam gambar ya. Caranya kita menggunakan snipping tool ya. Nah, ini snipping tool. Kemudian kita pilih new ya. Kemudian langsung saja kita capture ya semuanya ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan misalkan soal nomor 9 misalkan. Kita pilih save. Nah, maka nanti di Google Formulirnya kita klik ini ya. Tambahkan gambar. Nah, ini internetnya tidak stabil ya. Nah, maka di sini banyak sekali pilihannya, apakah mau unggah, artinya dari perangkat laptop kita, atau dari kamera, atau dari Google Drive ya.
kita pilih unggah, kemudian pilih cari ya. Kemudian masuk ke picture, kemudian nah ini ya, soal nomor 9, kemudian kita open. Ya. Nah, maka otomatis akan muncul ya. Di sini juga langsung dengan pertanyaannya, ayat yang mengandung bacaan qalqalah kubro adalah ya. Nah, berarti kita tinggal memasukkan pilihan ganda yang ini ya. Kita blok, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian kita di paste atau Ctrl V ya. Kita hilangkan opsional ABC-nya. Ya, seperti ini. Begitu juga kalau PG-nya berupa gambar ya. Jadi tinggal tambahkan gambar di sini. Jangan lupa kunci jawabannya kasih poin misalkan 4 ya. Atau misalkan yang ini karena bobot nilainya tinggi, misalkan mau 6 ya. Kemudian kita pilih kunci jawabannya, misalkan kita pilih 1 dan 3, kemudian klik selesai. Kemudian jangan lupa juga pilih wajib diisi. Nah, itulah bagaimana cara pembuatan soal online ya menggunakan Google Formulir. Nah, sebelum dikirimkan kepada siswa, kita lebih baik mengeceknya dulu ya. Caranya kita klik ini ya, tanda mata atau pratinjau. Nah, maka nanti siswa akan melihatnya seperti ini. Pas PAI kelas 8, kemudian isikan nama ya, misalkan namanya Abdul. Kemudian kelasnya kelas berapa ya. Nah, ini tadi maksud dari drop down ya. Jadi siswa bisa memilih 8B. Kemudian ke berikutnya. Nah, maka masuk ke halaman atau bagian kedua ya. Yaitu ke bagian soal. Nah, yang ini misalkan kita pilih ya kunci jawaban siswa ya. Misalkan kita sebagai siswa. Kemudian yang terakhir adalah kirim. Nah, itulah. Nah, ini tadi pesan yang sudah kita buat ya. Terima kasih sudah mengerjakan PAS online. Nah, itulah bagaimana caranya membuat PAS online. Nah, setelah soalnya dirasa kita sudah cukup, maka kita klik kirim ya. Ini kirim. Kemudian kita pilih yang bagian kedua, yaitu kirim melalui link ya. Kita klik linknya atau tautannya. Kemudian kita perpendek alamatnya. Nah, ini ya. Kita salin, maka kita tinggal meng-share alamat ini melalui grup WA ya. Kemudian yang terakhir bagaimana caranya mengkoreksi ya ataupun melihat rekap siswa yang sudah mengerjakan. Nah, maka di sini di Google Formulir kalau tadi kita di bagian pertanyaan ya. Nah, kita sekarang ada di bagian respon. Nah, ini respon 1 ya. Berarti sudah ada 1 orang siswa yang sudah mengerjakan. Kita tinggal klik ya. Nah, maka di sini muncul ya siswa yang mengerjakan. Kemudian kita juga bisa melihat nilainya dalam berupa rekapan Excel atau worksheet ya. Kita klik bagian ini di dalam spreadsheet, maka nanti kita akan muncul berupa spreadsheet yang bisa kita download ke dalam Excel. Nah, itulah bagaimana tata cara pembuatan soal online. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.